Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Musyawarah Nasional, Munas, Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri, Kadin, Indonesia di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025, sore. Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan bahwa dirinya sudah paham dengan semua teknik akal-akalan. Prabowo mengatakan, banyak pihak yang kemungkinan berusaha mengakal-akali pimpinan setelah bertahun-tahun terbiasa dengan praktik-praktik tidak efisien dan melakukan pemborosan. Saudara-saudara, saya katakan berkali-kali, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Teknik akal-akalan itu semua saya paham, kata Prabowo. Kepala negara mengungkapkan, pemerintahannya bertekad untuk lebih efisien tanpa melakukan pemborosan. Hal ini mengingat kekayaan Indonesia yang masih belum dikelola dengan baik karena sering melakukan pemborosan. Di sisi lain, ia memahami bahwa banyak pihak yang tidak percaya dengan tekadnya. Namun, ia justru semakin yakin bahwa kepemimpinannya akan bisa melakukan efisiensi. Saya paham banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa tercapai. Saya paham. Jadi, sudah saya buktikan. Dan saya sekarang merasa semakin percaya. Semakin yakin bahwa Indonesia mampu bangkit dengan efisien, ujar Prabowo. Prabowo bertekad dapat mengelola kekayaan Indonesia untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Prabowo menuturkan, para pengusaha pasti lebih paham dengan makna dan sisi positif efisiensi. Perusahaan yang tidak efisien dan bekerja seenaknya tidak mungkin bertahan di tengah tantangan zaman. Kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan, ya sudah itu menuju pilot. Tidak mungkin ada organisasi yang survive kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Karena itu saya bertekad memimpin pemerintahan yang efisien, ujar dia. Mantan Menteri Pertahanan ini menuturkan, kebijakan yang dibuat bersama para menterinya semata-mata untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada kepentingan lain dan orientasi lain, selain untuk masyarakat. Karena itu, untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan rakyat, kita tidak akan ragu-ragu. Kita akan laksanakan dengan segenap kekuatan dan daya yang ada di kita, ujar Prabowo. Saya katakan, dan kita semua tahu bahwa Indonesia sangat kaya. Tapi kekayaan ini sering tidak kita kelola dengan baik dan dengan akal sehat. Dan selanjutnya kita sering melakukan pemborosan. Saudara-saudara sebagai pengusaha, seharusnya saudara-saudara yang lebih paham. Perusahaan yang tidak efisien, perusahaan yang bekerja dengan seenaknya, tidak mungkin survive. Kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan, ya sudah, itu menuju pilot. Tidak mungkin ada organisasi yang survive kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Karena itu, saya bertekad memimpin suatu pemerintahan yang efisien. Saya paham banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa tercapai. Saya paham. Saya paham bahwa setiap organisasi, setiap institusi, apalagi yang sudah terbiasa bertahun-tahun dengan praktek-praktek tidak efisien, pemborosan, akan berusaha untuk mengakal-akalin pimpinan. Saudara-saudara, sudah saya katakan berkali-kali, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Teknik akal-akal itu semua saya paham. Jadi, sudah saya buktikan, dan saya sekarang merasa semakin percaya
semakin yakin bahwa Indonesia mampu bangkit dengan efisien, mampu bangkit dengan tertib, dengan disiplin, mampu mengelola kekayaan kita, dan kita bertekad mampu mengelola kekayaan kita sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya kira inti yang ingin saya sampaikan itu, saudara-saudara, kebijakan-kebijakan yang saya bersama pemerintah, bersama pembantu-pembantu saya, kebijakan yang kita keluarkan adalah kebijakan yang semata-mata untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto telah menurunkan perintah untuk mengatasi masalah pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Prabowo meminta agar pembangunan pagar laut tersebut disegel, dicabut, kemudian diusut secara tuntas pelaku yang ada di baliknya. Pasalnya, keberadaan pagar laut tersebut diduga telah merugikan para nelayan hingga 9 miliar rupiah hanya dalam 3 bulan. Terkini, pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km ini telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Pagar laut misterius ini sempat viral di media sosial dan menjadi sorotan, namun sampai saat ini belum diketahui siapa sosok yang terlibat dalam pembangunannya. Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Prabowo telah meminta agar pagar laut tersebut disegel dan dicabut. Beliau sudah setuju pagar laut. Pertama, itu disegel. Kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabutkan. Gitu, ujar Muzani, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Muzani mengatakan bahwa Prabowo juga memerintahkan agar pembangunan pagar laut ini diusut. Saat ditanya perihal apakah pembangunan pagar laut ini ada kaitannya dengan PIK 2, Muzani enggan berkomentar. Saya tidak sampai di situ, pengetahuan saya. Saya Ketua MPR, imbuh dia. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa pagar laut tersebut bukan termasuk proyek strategis nasional, PSN. Hal ini merespons kabar yang menyebut pagar laut sepanjang 30 km itu terkait proyek PSN Pantai Indah Kapuk, PIK 2. Enggak ada hubungannya dengan PSN PIK 2, ujar Airlangga, saat ditemui di kantornya, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Airlangga mengatakan bahwa PSN di kawasan tersebut hanya mencakup kawasan mangrove. Pembangunan pagar laut tidak termasuk bagian dari proyek PSN ataupun kawasan PIK 2. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, ujar dia. Anggota Ombudsman RI, YK Hendra Fatika mengungkapkan, kerugian ekonomi sementara yang dialami oleh nelayan akibat pagar laut di Tangerang mencapai 9 miliar rupiah dalam 3 bulan terakhir. Estimasi ini berdasarkan asumsi jumlah minimal 1.500 nelayan yang terdampak penurunan pendapatan rata-rata sebesar Rp100.000 per hari. Itu sifatnya masih simulatif.